pagi Bu Nurti. Pagi Bu Vince. Bu Nurti, bagaimana kabarnya hari ini? Puji Tuhan baik Ibu. Kalau Ibu sendiri? Puji Tuhan baik juga. Ibu Nurti punya waktu yang cukup lama tidak untuk kita berdiskusi hari ini? Untuk hari ini selebihnya kosong sih Bu, karena hanya tadi pagi saya isi les. Terima kasih Bu Nurti ya, karena Ibu Nurti sudah mau meluangkan waktunya untuk kita hari ini berbincang-bincang, berdiskusi, berbagi pengalaman dalam proses pembelajaran. Ibu Nurti, seperti yang saya sampaikan bahwa besok saya akan melakukan supervisi akademik di kelas Ibu Nurti. Tujuan dari supervisi ini Ibu Nurti untuk pengembangan diri kita sebagai seorang pendidik. Adapun tahapan dalam supervisi akademik ini, yang pertama itu praobservasi. Nah, praobservasi itu seperti yang kita lakukan hari ini Ibu Nurti, di mana saya mau menggali persiapan yang sudah dilakukan Ibu Nurti untuk penerapannya di kelas besok. Sedangkan observasinya saat Ibu Nurti besok mengajar, tentunya saya juga ikut masuk untuk melihat apakah yang kita bicarakan hari ini betul-betul diterapkan atau tidak. Yang ketiga itu pasca observasi, di mana pasca observasi itu nanti kita melakukan refleksi dari apa yang sudah kita laksanakan. Seperti itu ya Bu Nurti ya. Oke. Apa yang Ibu Nurti harapkan dari diskusi kita hari ini? Baik Ibu, harapan dari saya yang kita diskusi hari ini adalah saya bisa mengetahui sejauh mana mekanisme yang baik dalam menyusun perangkat pembelajaran. Kemudian yang kedua, bagaimana mengatasi masalah-masalah yang ada di dalam kelas. Oke, itu baiknya ya Ibu Nurti, kita diskusi hari ini, kita berbincang-bincang, kita berbagi. Mungkin ada kesulitan dari Ibu Nurti nanti bisa saya bantu, bisa saya berbagi pengalaman saya sebelumnya, atau sebaliknya ya Ibu Nurti ya. Kalau boleh saya tahu, materi apa yang Ibu Nurti ingin bawakan di kelas saat proses pembelajaran? Oke, kebetulan besok saya akan masuk kelas di kelas 12 dan materinya itu materi laundry ya Ibu, karena saya adalah seorang guru pengampu mata pelajaran produktif, program perhotelan spesifik laundry. Jadi kompetensinya itu adalah mengenal peralatan laundry atau mesin-mesin laundry. Oke, berarti yang Ibu Nurti bawain nanti tentang materi kejuruan ya, tentang laundry. Tentunya dari materi ini ada tujuan pembelajaran yang Ibu Nurti harapkan. Mungkin Ibu Nurti bisa jelaskan apa tujuan pembelajaran yang ingin dicapai dari materi laundry ini. Oke, adapun tujuan dari mata pelajaran ini, spesifik kompetensi yang saya ajarkan besok adalah peserta didik mampu mengenal secara pengetahuan mesin-mesin laundry. Kemudian tujuan pembelajaran yang kedua adalah peserta didik mampu mengoperasikan mesin-mesin laundry. Tujuannya luar biasa sekali. Di sini berarti siswa-siswanya harus mengenal dulu ya Ibu ya. Setelah mereka mengenal, baru mereka masuk ke tujuan berikutnya, itu bagaimana mengoperasikan mesin laundry itu. Oke. Tentunya Ibu dalam ingin mencapai tujuan pembelajaran ini pasti ada persiapan yang sudah Ibu Nurti lakukan. Persiapan apa saja yang sudah Ibu Nurti siapkan sampai sekarang? Untuk persiapan yang jelas mulai dari bahan ajar ya Bu, seperti perangkat pembelajaran, menurut ajar, kemudian sarana prasarana. Seperti yang kita tahu, kompetensi ini harus melalui video supaya anak bisa mengenal secara lewat video mesin-mesin yang ada di laundry. Itu sih. Jadi sudah dipastikan ya sarana dan prasarana yang disiapkan memang harus sudah betul tersedia. Tadi bahan ajar, bahan ajarnya nanti Ibu apakah dibuat dalam bentuk video pembelajaran atau ditayangkan saja lewat pakai LCD seperti itu? Ditayangkan lewat LCD. Oke, berarti nanti dibuat gambarnya, baru anak mengenali itu lewat gambar yang Ibu tayangkan. Dalam kelas pasti kita sering mengalami kesulitan ya Bu Nurti. Apakah
Sejauh ini dalam pembelajaran penyampaian materi sih Bu, tidak ada kesulitan. Hanya di dalam pemahaman dari anak-anak itu susah sekali karena setiap anak itu memiliki kemampuan yang berbeda. Nah, untuk sementara cara saya mengatasi hambatan ini yaitu saya harus melakukan diagnostik awal dulu, ya, diagnostik awal, kemudian melakukan pembelajaran yang berpusat pada peserta didik itu sendiri. Tadi Ibu Nurti sudah katakan bahwa Ibu Nurti akan melakukan diagnostik awal ya buat anak-anak supaya kita bisa tahu bahwa bagaimana kemampuan awal anak-anak ya. Itu perlu sekali ya Ibu kita lakukan dalam kelas itu. Kita harus tahu dulu bagaimana kesiapan belajar anak-anak. Mungkin lebih tepatnya ke kesiapan belajarnya bagaimana. Dalam melihat kesiapan belajar anak-anak ini, apa strategi atau mode pembelajaran yang ingin Ibu Nurti lakukan di dalam kelas? Oke, strategi yang saya lakukan dalam kelas itu contohnya pemetaan ya Bu. Saya harus memetakan dulu atau petakan dulu siswa-siswi berdasarkan kemampuan. Nah, begitupun juga saat saya memberikan LKPD kepada siswa itu harus berdasarkan kelompok yang saya sudah petahkan. Contohnya, yang kemampuannya tinggi, yang IQ-nya tinggi, saya akan memberikan soal yang cukup bertantang atau cukup lebih sulit dari yang kemampuannya medium sama low. Begitu sih. Ya, berarti di sini Ibu Nurti sudah melakukan pembelajaran berdiferensiasi ya, dengan memperhatikan kebutuhan peserta didiknya. Oke, luar biasa sekali Ibu. Apa yang sudah Ibu lakukan itu memang itu yang harus kita lakukan Ibu, karena di sini setiap siswa kan punya kemampuan, kebutuhan belajar masing-masing. Jadi kita sebagai guru juga harus betul-betul melihat tentang karakter anak itu bagaimana. Kemudian tentunya dalam penyusunan strategi dan persiapan Ibu Nurti ini tentunya ada pihak-pihak lain yang Ibu Nurti harapkan mereka untuk membantu Ibu Nurti. Siapa saja yang selama ini mungkin membantu Ibu Nurti dalam penyusunan ini? Baik, adapun pihak yang terlibat di dalam pembelajaran yang saya lakukan selama ini adalah yang pertama kepala sekolah, di mana perannya kepala sekolah di situ memberi dukungan secara sarana dan prasarana. Kemudian yang kedua teman-teman guru saya, di mana peran dari mereka itu adalah memberikan inovasi-inovasi baru. Nurti, tadi ada pihak-pihak yang sudah membantu Ibu Nurti. Sekarang apa komitmen yang ingin Ibu Nurti tanamkan dalam diri anak supaya anak itu betul-betul serius juga dalam menjalankan proses pembelajaran di kelas atau lebih aktif di dalam kelas? Oke, untuk menanamkan komitmen itu, yang pertama saya buatkan di kelas adalah keyakinan, di mana keyakinan itu harus tumbuh di dalam nurani dari siswa-siswa itu sendiri. Jadi mereka harus buatkan keyakinan yang harus tumbuh dari dalam diri mereka. Kemudian dalam keyakinan itu mereka harus bisa bertanggung jawab dalam hal apapun, ya. Seperti yang kita tahu sekarang dimensi P5 itu harus diterapkan di setiap mata pelajaran. Jadi dalam keyakinan itu mereka harus terapkan beberapa dimensi dari P5 seperti bertanggung jawab, disiplin, kemudian bertakwa, mandiri dan sebagainya. Baik, berarti di sini yang kita harapkan adalah terwujudnya siswa yang betul-betul mempunyai elemen-elemen profil pelajar Pancasila di dalam diri mereka. Oke, luar biasa sekali Ibu Nurti. Ya, tadi Ibu Nurti sudah katakan melakukan keyakinan kelas. Ya, saya rasa itu hal yang tepat sekali karena mungkin selama ini kita kenalnya peraturan kelas ya. Karena kalau peraturan itu Ibu Nurti hanya dari pikiran kita sebagai
sebagai guru. Jadi anak-anak menjalankan itu hanya karena rasa takut. Tapi kalau keyakinan kan ibu, kita membuat itu bahwa dari dalam diri anak sendiri. Jadi saat mereka melanggar, mereka kembali lagi ingat, oh keyakinan yang sudah kami buat apa. Berarti di situ anak dilatih bertanggung jawab. Baik Ibu Nurti, dari tadi Ibu Nurti sudah sampaikan tentang persiapan, strategi yang ingin Ibu Nurti terapkan di dalam kelas. Saya rasa ini sudah persiapannya sudah luar biasa sekali. Jadi Ibu Nurti, mudah-mudahan apa yang Ibu Nurti sampaikan hari ini betul-betul dijalankan di dalam kelas. Ya Ibu Nurti ya, dan harapannya tujuan pembelajaran yang ingin dicapai itu betul-betul berhasil ya Ibu Nurti ya. Baik Ibu Nurti, mungkin ini saja yang perlu kita diskusikan hari ini. Jadi untuk besok saya langsung masuk saja di ruangan Ibu Nurti ya, tempat Ibu Nurti mengajar di kelas mana besok saya juga ikut. Jadi harapannya Ibu Nurti tidak merasa bebannya saat saya masuk di dalam kelas nanti. Oke, baik Ibu Nurti, terima kasih buat waktunya. Mungkin besok kita langsung ketemu di observasinya ya, kelas ya di dalam kelas. Jadi setelah observasi besok Ibu Nurti, kita melakukan pertemuan seperti ini lagi supaya kita refleksi kembali apa yang kurang, apa yang sudah atau belum diterapkan di dalam kelas. Ya Ibu Nurti ya. Ya baik Ibu Nurti, saya rasa seperti itu dulu. Sampai ketemu besok di bagian observasi. Siap. Terima kasih Ibu Nurti. Bagaimana kalau kalian hari ini? Baik, Bu. Baik. Oke, Tuhan. Sekarang tolong perhatikan, dengarkan nama baik-baik. Ibu absen dulu ya. Ya, Bu. Murni, Hadir, Bu. Saifuddin, Dewe ya. Garcia, Gandur, Murni, Apa, Bu? apa? Tidak ada surat. Ada, Bu. Villa, Praktek. oke. Delviana, Ada, Bu. mana? Metris, Hadir, Bu. mana Metris? Oke, baik adik-adik. Sekarang kita masuk ke dalam pembahasan inti tentang apa itu pembelajaran berbasis project real. Ya, kita lihat di sini. Ini adalah identitas kita. Adik-adik lihat kembali di sini bahwa ada dua tujuan pembelajaran dari project real ini. Yang pertama, coba Sherly baca. Peserta didik mampu mengoperasikan mesin-mesin makinal dalam pencucian hingga proses penyucian pakaian tamu dan limbah. Oke, yang kedua, Peserta didik mampu menerapkan proses pencucian ini dalam kegiatan sehari-hari maupun saat bekerja di industri. oke, ya. Ada dua tujuan pembelajaran yang harus kita capai dalam project real ini. Dimana yang pertama itu harus mampu mengoperasikan mesin-mesin makinal, kemudian yang kedua harus bisa menerapkan proses pencucian. Oke, Ibu harap kalian memahami SOP atau langkah-langkah dalam mengoperasikan setiap mesin yang sudah diajarkan minggu lalu. Oke?